Noam Chomsky. Buku dia yang diterbitkan di bulan Juni ini tahun 2021 itu berjudul The Precipice. Precipice itu artinya jurang, kehancuran. Lantas dia mensitir surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Itu dugaan malaikat kalau melihat genosida Israel 7 Oktober 2023 hampir 2 tahun hingga hari ini. Atau perang kemarin Iran Israel. Itu praduga malaikat benar tidak? Benar adanya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan manusia hari ini dengan penemuannya, achievement teknologinya, itu mempercepat datangnya hari kiamat, betul tidak? Iya. Tetapi malaikat kan mengkritik, ya Rabb, bagaimana kau ciptakan manusia? Kerjaannya itu melakukan kerusakan. Namun untuk merawat itu semua Allah kirimkan para nabi, betul tidak? Agar apa? Agar bagaimana bumi ini bisa di maintenance. Nabi mengajarkan ketauhidan, keimanan. Iman itulah yang bikin manusia tidak saling bunuh, tidak saling tikam, tidak saling hancurkan. Subhanallah. Nah, manusia diingatkan itu oleh Allah. Dulu itu kalian itu hampir di jurang kehancuran, jurang neraka. Tapi kami jaga kalian. Silakan, Ali Imran 103. Di 103 ayat itu, Ali Imran, ada kalimat ala syafa jurufin har, di jurang neraka. Nah, itulah yang digunakan sebagai judul bukunya Noam Chomsky. Ya, The Precipice. Apa yang membuat manusia itu tidak sampai kepada jurang api neraka, jurang kehancuran. Wadhkuru ni'mat Allah. Ingatlah nikmat Allah yang pernah diberikan kepada Anda. Ya, dengan nikmat itu kalian bersaudara. Subhanallah. Jadi persaudaraan itu yang bikin apa itu? Yang bikin bumi tidak hancur. Yang bikin perang tidak terjadi. Cuma agar perang ini tidak terjadi, tadi di Al-Baqarah ayat 30. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Stop please malaikat. Sudah diam. Aku yang paling tahu kenapa aku ciptakan manusia. Kan begitu. Nah, di situ Allah ngasih tahu. Ada yang malaikat nggak tahu. Betul malaikat itu presisi, betul malaikat. Ya. Jadi mohon maaf nih, kita disclaimer dulu nih ya. Tentu iman itu kepada Allah yang pertama itu. Ya. Tapi kepada malaikat pun kita harus beriman kepada mereka. Ya. Tapi malaikat, mohon maaf, andaikan, ya, andaikan Allah tidak turun tangan, disclaimer nih ya, disclaimer. Itu bisa jadi benar itu apa yang dikatakan malaikat, betul nggak? Dengan perang yang terjadi hari ini. Subhanallah. Jadi kalimat qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dia malaikat. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Apa modal agar manusia ini bersatu? Modalnya wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Peganglah tali Allah. Hampir semua hadis menyatakan tali Allah ini di sini maknanya apa? Al-Quran. Itu tuh ya, Al-Quran. Oke. Sekarang yang Al-Quran itu kitab suci, sebetulnya kitab suci seluruh umat manusia. Tetapi kan butuh keimanan di situ. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Wa'tasimu bihamdillah. Tengok surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh
Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi manusia itu kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, bangsanya beda, sukunya beda, provinsinya beda, bahasanya beda. Nah, tujuan perbedaan itu apa kata Al-Quran? Lita'arofu. Untuk saling apa itu? Untuk saling mengenal. Nah, untuk saling mengenal, Bapak Ibu, itu Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, untuk saling mengenal itu susah itu. Di sini menariknya Al-Hujurat ayat 13, Allah nggak pernah menggunakan diksi ya ayyuhalladzina amanu, tetapi apa? Ya ayyuhan nas. Baik, kita lihat urut-urutannya. Dalam surat Al-Hujurat, ta'aruf dulu atau iman dulu, Ibu? Iman dulu, karena ayatnya 10. Kalau ta'aruf ayatnya nomor berapa? 13. Karena itu kata Ibnu Katsir, ta'aruf itu berat. Kalau bukan dimulai dari iman. Karena itu, Bapak Ibu, ingin menta'arufkan anak kita dengan orang lain agar berjodoh, nikah. Yang pertama sebelum ta'aruf apa? Lihat dulu imannya. Paham nggak itu Bapak Ibu? Iya. Subhanallah. Semakin tinggi iman, semakin mudah bersaudara. Semakin lemah iman, semakin susah bersaudara. Di situ Ibnu Katsir dia bikin tahapan-tahapan. Ini Ustaz Ibnu sudah tahu nih. Ya. Pertama prosesnya namanya apa? Ta'aruf. Kemudian yang kedua Ustaz Ibnu, setelah ta'aruf Ustaz Ibnu, ta'aruf, tafahum. Setelah tafahum, tasamuh. Tasamuh yang ketiga. Yang keempat, iman. Ta'awun. Nah, baru yang kelima apa? Takaful. Subhanallah. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun itu syaratnya 5 Bapak Ibu. Innamal mu'minuna ikhwah. Dari iman bisa ikhwah. Bisa ngaku yang lain itu sebagai saudara, syaratnya 5. Pertama ta'aruf. Tentu setelah iman ya. Yang keduanya apa setelah iman? Ta'aruf. Saling kenal, ta'aruf. Setelah ta'aruf apa? Tafahum. Orang kalau sudah kenal, maka mudah memahami. Oh, rupanya orang pesisir laut itu, dia kalau ngomong marah itu wajar. Dia bukan marah itu. Tapi bersaut-sautan dengan apa? Dengan ombak Pak Suhud. Ah, sehingga bicaranya apa itu? Keras. Kan begitu kan? Nah, ta'aruf, kemudian tafahum. Setelah tafahum apa? Tasamu. Orang kalau sudah paham tasamu, maka mudah apa itu? Mudah memaklumi. Oh, pantesan. Oh iya. Jadi nggak suuzon, nggak gampang suuzon. Subhanallah. Kalau tafahum berarti awalnya apa tafahum? Berarti al-fahmu. Kalau al-fahmu apa? Kalau ta'aruf atau ta'aruf? Al-ma'rifat. Kalau al-ma'rifat apa? Al-ilmu. Berarti punya ilmu. Untuk bisa ta'aruf harus punya ilmu dulu. Setelah punya ilmu baru paham. Setelah paham tasamuh yang ketiga. Memaklumi, toleransi. Nah, di kita nih, mohon maaf nih. Prosesnya cuma iman doang Pak Sul. Ya, ta'aruf, ma'rifatnya nggak ada. Tafahum, al-fahmunya nggak ada. Sehingga tidak melahirkan yang ketiga apa? Tasamuh, toleran. Baru setelah at-tasamuh, yang keempat apa tadi Pak Ibnu? At-ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau tidak ma'rifat, kalau tidak ada ilmunya, kalau tidak ada fahamnya, kalau tidak ada tolerannya, maka susah mengamalkan ayat 3. Ayat 2 surat Al-Maidah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong menolong. Ya.
Nih yang maju Iran, yang lain kemana aja bantu Palestina. Yang paling tinggi itu Bapak Ibu keimanan itu at-takaful, takaful. Apa itu? Saling membela. Saling membela, takaful. Sudah hutang Anda saya yang bayar, nasib Anda saya yang bayar. Nasib Anda itu, mohon maaf, kehidupan Anda kami yang nanggung. Makanya asuransi Islam bahasa Arabnya apa? At-takaful al-Islam. Ini itu apa step paling tinggi itu dalam ukhuwah Pak Suhud, at-takaful. Nah, orang-orang Ansor itu punya itu. Ada surat As-Saff. Itu gambaran bagaimana Muhajirin dan Ansor. Tapi karena ada al-munafiqun, hancur lebur. Makanya mohon maaf, nama hari itu Bapak Ibu ya. Ada hari Ahad, Wahid, hari Senin, Itsnin, hari Selasa, dari Sulasa, Salasa. Ada hari Rebo, Arbi'ah, Arba'ah. Ada hari Kemis dari kata Khomsah. Kenapa? Hari Jumat itu kan harusnya hari Sittah atau hari Sadis. Tapi Nabi enggak begitu. Pakai Jum'ah. Apa itu Jum'ah? Jamaah. Ada sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah Pak Suhud? Sholat di menggabungkan. Artinya ketika kita tidak bisa bikin soft, ayo kita bergabung. Bukan saling menyalahkan. Bukan tafrik. Atau merasa paling benar. Makanya ada surat Al-Jum'ah. Ada hari Jumat itu. Jadi Jumat itu ada sholat Jumat, ada hari Jumat. Subhanallah. Kenapa hari kiamat itu hari Jumat? Karena semua tidak ada kotak-kotak lagi, hancur semuanya. Kenapa hari Jumat? Karena sholat Jumat di situ nggak kenal mazhab, nggak kenal siapapun, kumpul semuanya. Yeah. Sholat yang lain bisa bergelombang-gelombang, betul nggak? Sholat zuhur. Yeah. Di sini Daud KMK sholat zuhurnya jam berapa? Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu, betul nggak? Yeah. Sholat Jumat ada bergelombang-gelombang tidak Pak Suhud? Ya, satu gelombang. Satu gelombang. Mau dicoba waktu COVID tapi nggak bisa, kita nggak setuju. Nah itu sebabnya saya bikin surat ke MUI Pak Suhud. Iya, iya. Saya bikin surat ke MUI. Ya, tolong jangan ada fatwa sholat Jumat boleh 2 gelombang. Kenapa? Karena dia harusnya hari Sittah gitu. Yeah. Hari 6. Makanya sebutnya hari Jumat, karena cuma 1 gelombang. Muslim itu gelombang yang sama, frekuensi yang sama. Mazhab boleh beda. Subhanallah.